Kata Allah, jangan kamu takjub, jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum, takjub, terpesona. Kenapa? Karena Allah menghendaki harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir itu sebagai azab bagi orang kafir dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai ada larangannya, Pak. Kita terpesona, takjub dengan harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir. Nggak halal, haram hukumnya. Jadi kalau kita pernah melakukan itu, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, kita kalau dengar ya, Pak, ya, maaf, pemilik Tesla, owner Facebook, wah, hartanya luar biasa. Takjub, Pak. Takjub aja udah dosa. Takjubnya aja udah dosa. Kenapa? Karena Allah larang kita. Allah melarang setiap orang beriman untuk takjub, terpesona dengan harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir. Pasti semua pernah, Pak, ya, lihat angkanya kan, hitungannya udah ratusan triliun, bukan miliar lagi. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, kata Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Ila akhiril ayat. Kata Allah, jangan kamu takjub, jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum, takjub, terpesona. Kenapa? Karena Allah kasih alasan. Karena Allah menghendaki harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir itu sebagai azab bagi orang kafir dari Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selain larangan takjub, terpesona, atau bilang wow gitu ya, wah, wow, dengan harta dan anak-anak yang dimiliki orang kafir, di sini juga ada faedah penting. Ada faedah penting yang perlu disampaikan, bahwasanya azab dari Allah itu kadang berupa nikmat. Bahwasanya azab dari Allah, hukuman dari Allah, teguran dari Allah itu kelihatannya nikmat. Kelihatannya adalah sebuah kebaikan. Padahal ternyata Allah maksudkan, Allah hendaki hal tersebut adalah azab bagi orang yang memilikinya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai Bapak Ibu, anak kita ternyata azab dari Allah. Harta kita ternyata selama ini adalah azab dari Allah. Apa tanda yang paling terlihat, yang paling nampak? Ketika harta dan anak-anak membuat kita tidak semakin dekat dengan Allah, itu sudah azab, sudah dipastikan itu adalah azab. Ketika kita tambah anak tapi kita tambah jauh sama Allah. Ketika kita tambah harta tapi semakin jauh ketaatan kita dengan Allah. Sekalipun visi kita seolah-olah sholat, ruku, sujud, tapi yang dipikirkan dalam rukunya adalah hartanya, yang dipikirkan dalam sujud adalah hartanya. Nominal demi nominal uang yang dia miliki di ATM terus dia hitung, dia bayangkan. Hati-hati ya. Karena ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang kafir, tapi untuk orang-orang yang Allah juga berikan harta dan anak-anak kepada mereka, tetapi sebagai petaka bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin.